Kalimat aktif. Pada pembahasan sebelumnya telah diulas mengenai definisi atau makna kalimat. Keberadaan kalimat menjadi sangat penting, mengingat fungsinya sebagai pembangun struktur arti bahasa secara lebih lengkap. Oleh karenanya, bahasa Indonesia mengelompokkan macam-macam kalimat menjadi beberapa golongan sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing menurut tata bahasa yang benar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalimat jika dilihat dari unsur pembangun atau pembentuknya. Berdasarkan unsur pembentuk kalimat atau hubungan antara subjek, predikat, dan nilai arti, kalimat dibedakan ke dalam dua golongan, yakni kalimat aktif dan kalimat pasif. Perlu diketahui bahwa kedua bentuk kalimat ini, yakni kalimat aktif dan pasif ini, tidak hanya berlaku di dalam bahasa Indonesia saja, melainkan berlaku untuk semua bahasa di seluruh dunia. Maksudnya, semua pengguna bahasa di belahan bumi manapun membutuhkan kalimat aktif dan pasif ini untuk menyatakan maksudnya, termasuk pengguna bahasa di Indonesia. Karena itulah, mari kita pahami dengan baik kalimat aktif dan pasif ini berdasarkan pada aturan tata bahasa Indonesia yang benar. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu aktivitas atau suatu tindakan dan menggunakan kata kerja tertentu di dalam aktivitas atau tindakannya tersebut. Dikatakan sebagai kalimat aktif karena subjek dalam kalimat ini hanya dapat melakukan suatu tindakan terhadap objek karena adanya sebuah perantara. Mengingat kalimat ini dapat menyampaikan pesan atau informasi dengan lebih jelas dan lebih tepat kepada para penerimanya, maka kalimat aktif ini menjadi sangat penting keberadaannya. Kita tahu bahwa fungsi kalimat aktif adalah untuk memberikan penjelasan mengenai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik aktivitas tersebut sedang dilakukan maupun telah dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa keberadaan subjek dan predikat serta keterangan ataupun pelengkap dalam sebuah kalimat menjadi hal yang sangat ditekankan dalam penggunanya, baik di dalam percakapan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, untuk membentuk kalimat aktif yang benar, mari kita pahami ciri-ciri kalimat aktif berikut ini. Ciri-ciri kalimat aktif diantaranya adalah: yang pertama, kata kerja yang kedudukannya sebagai predikat diawali dengan imbuhan me atau be atau ber. Yang kedua, subjek kalimat aktif melakukan tindakan secara langsung. Dan yang ketiga, kalimat aktif memiliki pola kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, lalu keterangan, atau SPK, subjek, predikat, lalu keterangan. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, imbuhan me atau ber pada predikat gunanya memperjelas atau menerangkan suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek. Predikat dalam kalimat aktif ini merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Yang harus diingat adalah
imbuhan me atau ber yang dilekatkan di awal predikat membuat predikat berubah menjadi kata kerja aus. Yang dimaksud dengan kata kerja aus di sini adalah kata yang tidak memerlukan imbuhan. Karena apabila diberi imbuhan, kata tersebut akan menjadi ambigu, bahkan dapat menghilangkan maknanya. Di samping itu, imbuhan yang dibubuhkan pada predikat yang menggunakan kata kerja aus akan membuat kalimat yang akan disampaikan menjadi tidak jelas, bahkan tidak sesuai dengan tujuan yang akan disampaikan. Berikut ini adalah beberapa kata kerja yang termasuk kata kerja aus. Di antaranya adalah pulang, pergi, datang, makan, minum, mandi, tidur, dan sebagainya. Jadi, jika dalam sebuah kalimat kita menemukan kata kerja aus, maka dapat dipastikan kalimat tersebut merupakan kalimat aktif. Selanjutnya tentang ciri-ciri kalimat aktif yang kedua, yakni subjek melakukan tindakan secara langsung. Kalimat aktif menunjukkan subjek sedang melakukan suatu tindakan atau telah melakukan suatu tindakan langsung, sehingga memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami maksud dari penulis. Dengan demikian, makna yang terkandung dalam kalimat yang ditulis oleh penulis dapat lebih sempurna disampaikan kepada pembacanya atau penerimanya. Contohnya, Putri makan sepotong roti saat ini. Atau, Putri sudah makan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah kalimat aktif memiliki pola kalimat SPOK atau SPK. Pola kalimat subjek, predikat, objek, kemudian ditambah keterangan dalam sebuah kalimat mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Kenapa? Karena yang kita pelajari dalam hal ini adalah pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Demikian juga pola kalimat subjek, predikat, lalu keterangan. Atau kalimat yang hanya terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan saja tanpa adanya objek. Contoh kalimatnya adalah Putri membaca novel Islami di serambi rumah. Atau Putri belajar di serambi rumah. Perlu diperhatikan bahwa dalam membentuk kalimat aktif, tata urutan pola kalimat di atas harus benar-benar dipahami dan diikuti supaya dapat memberikan informasi yang jelas dan benar. Berikutnya adalah jenis-jenis kalimat aktif. Berdasarkan susunannya, kalimat aktif dibedakan menjadi 4 jenis, yakni kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif, kalimat aktif semi-transitif, dan kalimat aktif dwi-transitif. Yang pertama, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif merupakan kalimat yang memerlukan objek dalam susunan kalimatnya. Contohnya, Mirna menggunting selembar kertas. Pola kalimatnya adalah Mirna sebagai subjek, menggunting sebagai predikat, dan selembar kertas adalah objek. Maka kalimat aktif transitif ini nantinya jelas dapat diubah menjadi kalimat pasif karena memiliki objek. Yang kedua adalah kalimat aktif intransitif.
Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang merupakan kebalikan dari transitif, yakni dalam susunan kalimatnya tidak memerlukan unsur objek. Untuk itu, sebagai pengganti hilangnya peran objek dalam kalimat ini, maka ditambahkan unsur lain di dalamnya. Seperti kata keterangan, entah keterangan waktu atau keterangan tempat, atau kata pelengkap. Hilangnya objek dalam kalimat menjadikan kalimat aktif intransitif ini tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, adik menangis sejak tadi. Pola kalimatnya adalah, adik adalah subjek, menangis adalah predikat, dan sejak tadi adalah keterangan waktu. Lalu contoh yang kedua, dia melamun di kamar. Pola kalimatnya adalah, dia sebagai subjek, melamun sebagai predikat, dan di kamar merupakan keterangan waktu. Selanjutnya, kalimat aktif semi-transitif. Kalimat aktif semi-transitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek dalam rangkaian kalimatnya dan hanya bisa diikuti oleh unsur pelengkap saja. Kalimat aktif semi-transitif ini selanjutnya tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif karena di dalamnya tidak ada objek. Contohnya, anak-anakku belajar dengan penuh semangat. Pola susunan kalimatnya adalah, anak-anakku kedudukannya sebagai subjek, belajar sebagai predikat, dan dengan penuh semangat merupakan pelengkap. Kemudian yang terakhir, kalimat aktif dwitransitif. Kalimat aktif dwitransitif adalah kalimat yang terbentuk dari tambahan objek dan pelengkap dalam kalimatnya. Oleh karena di dalam susunannya terdapat objek, maka kalimat aktif dwitransitif ini nantinya dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Contohnya, Nuria membelikan anak kecil itu sepasang sepatu baru. Pola susunan kalimat ini adalah Nuria kedudukannya sebagai subjek, membelikan sebagai predikat, dan kata baru adalah pelengkap. Sedangkan selebihnya merupakan tambahan objek dan pelengkap saja dalam kalimat, dan sebagainya.